Gus Miftah itu orang hebat. Gus Miftah itu sangat alim, orangnya sangat cerdas. Sehingga dari kecerdasan beliau telah banyak mempunyai banyak inisiatif hasil pemikiran-pemikiran, natijah dari sebuah pemahaman yang terbukti telah menghibur banyak orang. Punya kata-kata mutiara yang menggelikan, menghibur. Pada saat berbicara tentang fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini, pada saat gaya beliau di dalam berdakwah itu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan, yang enggak sopan lah, yang enggak pantas lah, yang menghina lah. Justru bahkan selama ini semua orang senang, bahagia, bahkan beliaunya itu bisa menjadi mubalek kondang yang seringkali didatangkan dalam forum-forum pengajian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kondangnya beliau, banyaknya beliau disukai oleh banyak orang itu karena misuhnya itu tadi. Gaya beliau di dalam berdakwah dengan logat Jawa Timuran ya, cakcuk matamu gitu. Justru itu yang selama ini disukai banyak orang. Ya yang pasti semua orang tahu kalau itu adalah sebuah candaan ya, guyon ya. Artinya selama ini beliau dalam berdakwah dengan gaya yang seperti itu ya nggak menimbulkan salah paham, nggak menjadi masalah dan nggak pernah dipermasalahkan. Itu adalah bentuk sebuah trik ya, dimana mengambil perhatian, mengambil simpati, menghilangkan rasa ngantuk pada saat orang mendengarkan ceramah ya. Gitu. Yang pasti gitu yang benar. Intinya ya nggak bermasalah. Jikalaupun toh hari ini gaya beliau yang semacam itu menjadi masalah, itu kan karena beliau menjadi pejabat negara, itu masalahnya. Seandainya beliau bukan pejabat negara ya damai-damai saja, aman-aman saja. Artinya permasalahannya bukan dari tidak sopannya, bukan dari salah cara dakwahnya. Memang latar belakang beliau dalam selama ini berdakwah ya memang berawal dari dunia yang seperti itu. Tempat beliau dakwah di mana tidak ada orang yang sejenis beliau ya. Dari tempat hiburan satu ke tempat hiburan yang lain. Memang sudah seperti itu. Memang sudah karakternya, memang sudah speknya beliau begitu. Dan itu tidak pernah jadi masalah. Menjadi masalah karena pejabat negara. Tentunya mereka lawan politik dari figur yang beliau bela dalam ini presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Mereka yang kalah tentunya kan punya dendam. Mereka yang kalah kan sakit hati. Dan ini adalah momen yang tepat untuk melampiaskan rasa sakit hati. Sebetulnya itu masalahnya. Masalah dendam aja. Gitu bro. Yang pasti banyak orang bisa mengambil hikmah dari kejadian yang
yang terjadi ya. Ternyata memang betul amarahnya orang alim, mengumpatnya orang alim, bahkan menghinanya orang alim itu berkah. Ada versi hadis yang mungkin bagi sebagian orang mungkin ada yang nggak menerima ya. Ada fakta real bagi sebagian golongan umat Islam yang percaya tentang sebuah hadis. Sombongnya orang ngalim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Itu sombongnya loh ya. Apalagi hanya sekedar kesalahannya. Apalagi kesalahannya itu yang terjadi, kesalahan yang terjadi itu sebenarnya bukan hal yang, jikalau dilihat dari asbabun nuzul, karakter beliau, spek beliau yang selama ini cara dakwahnya seperti itu, sebetulnya ya nggak ada yang salah. Memang sudah begitu kok. Jadi hikmah yang bisa diambil adalah ternyata memang benar fakta hadis yang mengatakan sombongnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena orang yang alim sombong itu menyombongkan Tuhannya. Kenapa orang ngalim yang sombong itu bentuk ibadah yang lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh ya? Karena orang yang ngalim itu yang sudah sampai kepada taraf ketinggian ilmu rohaniyahnya, sampai kepada tahap istighraq, wusul, tenggelam dalam kekuasaan Tuhannya, fana, sifat basariyah, sifat kemanusiaannya sirna, maka orang alim tadi pada saat sombong itu yang disombongkan adalah Tuhannya. Karena orang alim tahu segalanya adalah milik Tuhan. Gitu. Sementara orang yang bodoh ibadahnya belum tentu diterima. Orang bodoh bisa jadi salah niatnya, bisa jadi salah tata caranya, bisa jadi batal, tidak diketahui, sehingganya ibadahnya dikatakan tidak baik atau bahkan bisa tidak diterima. Gitu. Jadi hal ihwal tentang fenomena seperti Gus Miftah ini bagi kalangan orang Islam yang sudah lama mendalami tentang keislamannya itu bukan hal yang baru, hal yang wajar, hal yang gak aneh. Orang Islam yang mempelajari Islam bukan hanya Islam dohirnya, bukan hanya rukun Islam yang dipahami, tapi juga memahami tentang rukun iman. Bukan hanya ilmu sebangsa syariah yang didalami, tapi juga ilmu batiniah, rohaniyah, ma'nawiyah, ilmu hati, ilmu jiwa. Begitu kalau berbicara tentang cara memahami fenomena-fenomena yang berasal dari pituah cara dakwahnya orang alim. Jadi intinya jangankan hanya kesalahannya, jika memang betul-betul salah, kesombongannya aja itu lebih baik dan bentuk bagian dari ibadah itu pada saat itu dilakukan oleh orang alim. Itu ya bro ya. Semoga kita semua bisa memahami fenomena yang ada dan tidak salah paham. Karena semuanya sudah paham.
Jikalau toh dianggap salah, sudah minta maaf, selesai. Begitu ya pemirsa yang budiman, hal ehwal tentang kita memahami fenomena yang terjadi, supaya kita tidak terjebak dalam kebodohan. Atau mungkin Anda semua mau mencari contoh yang lebih ekstrim tentang cara dakwah Nabi Rasul atau wali atau ulama. Ini bukan hal yang tidak bisa, bukan hal yang tidak diterima oleh siapa saja kalangan orang Islam. Kisah tentang Nabi Khidir, bahwasanya yang pasti apa yang tertera di dalam Al-Quran itu semuanya ada, pada hakikatnya nasihat ya. Kisah tentang Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir itu membunuh anak yang tidak berdosa, itu bagi orang yang hanya mengetahui ilmu logika, ilmu syariat, jadi anggap salah. Dan itu memang betul. Demikian pun Nabi Musa menganggap salah terhadap Nabi Khidir. Tetapi kan Nabi Khidir itu oleh Allah diberi ilmu rohaniyah, diberi ilmu yang sebangsa maknawiyah, amaliyah ibadah yang sebangsa roh. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak hanya jasad ya. Tuhan itu menciptakan manusia tidak hanya jasad, tapi di dalam jasad itu ada roh. Maka dalam hal ini cara ibadahnya manusia, tuntunan ibadah yang diajarkan Allah terhadap Rasulnya, beribadah kepada Allah ya menggunakan dua cara sekaligus dilakukan secara bersama-sama. Zahiriyahnya dikemas dengan rukun Islam, batiniyahnya, rohaniyahnya dikemas dengan rukun iman. Itu harus berjalan bersama, tidak boleh berpisah. Roh itu apabila berpisah dengan jasad, kedua-duanya menjadi tidak berarti lagi, nggak bisa eksis. Hidup berkehidupan di dunia ini udah ndak enak di ora apa enak disawang. Ana raga ora ana nyawane. Dadi ibadah, tuntunan ibadah pun sama. Jadi jasadnya juga dituntun dengan tata cara ibadah, yaitu rukun Islam. Rohaniahnya juga dituntun untuk melaksanakan ibadah dengan rukun iman. Rukun iman gitu. Nah, Nabi Khidir ini adalah sebuah contoh dari Allah supaya dipahami manusia. Jadi ada golongan nabi itu yang oleh Allah diberi tata cara ibadah yang hanya sebangsa rohaniyahnya, ibadahnya sebangsa rohaniyah. Ada nabi yang diberi pemahaman ibadah yang hanya bisa memahami tentang ibadah jasmaniyah, tata ibadah sebangsa syariat seperti Nabi Musa. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliaunya itu oleh Allah diberi ilmu ruhaniyah, juga diberi ilmu jasmaniyah, syariat, tarekoh, hakikat, ma'rifat, komplit ilmu tentang itu. Jadi bagi mereka orang Islam yang memahami tentang ilmiah keislamannya, ya enggak kaget. Jangankan hanya terkesan menghina, Nabi Khidir itu membunuh orang, tetapi itu kan perintah Allah. Allah itu yang menciptakan makhluk, yang menghidupkan dan yang mematikan.
Kalau Allah merintah malaikat Israel disuruh membunuh, disuruh mencabut nyawa seorang, apakah eh, apakah itu bentuk kesalahan yang harus dipersalahkan, yang harus dipertanggungjawabkan oleh si malaikat Israel? Kan ya tidak toh. Malaikat mencabut nyawa itu tugas, memang dia ibadahnya, tugasnya begitu. Jadi walaupun dia nyabuti nyawa ya tidak salah. Mau yang merintah yang punya kehidupan, yang memberi kehidupan, yang memberi nyawa. Demikian sama Nabi Khidir. Beliau diperintah membunuh, ya tidak masalah, ya tidak dosa. Paham sampai di sini ya. Itu fenomena-fenomena yang kita harus pahami tentang cara pandang kita sebagai orang Islam menyikapi kehidupan seperti itu. Ada kiai itu yang disiplin tertib syariatnya. Ada kiai yang syariatnya enggak begitu disiplin, rambutnya panjang, kemana-mana pakai belangkon. Itu karena memang diberi ilmu yang semacam itu. Ilmunya itu dominan ilmu sebangsa rohaniyah, ilmu maknawiyah. Begitu, bolo. Jadi jangan saling menyalahkan. Itu semua ada tuntunannya. Nabi dan Rasul dari beliau mereka semua ya seperti itu. Ada yang hanya memahami syariat, ada yang hanya memahami hakikat, rohaniyah, ada yang memahami kedua-duanya. Ulama, kiai juga sama. Ada yang hanya memahami syariat, ada yang hanya memahami hakikat, rohaniyah, tetapi juga ada yang memahami kedua-duanya. Pada saat mereka semua mengamalkan kapasitasnya masing-masing, memahami, menjalani, dan tidak memaksakan apa yang dia pahami agar dipahami oleh orang lain. Nggak bisa dipaksakan. Selamanya Nabi Khidir ya benar menurut versi Nabi Khidir. Nabi Musa ya tetap merasa benar menurut versi Nabi Musa. Kedua-duanya sama-sama benar, sama-sama Nabi. Tapi kok beda? Demikian juga para ulama, kiai, para pendakwah. Itu ada seperti ada terkotak-kotak, tergolong-golong, punya jalan masing-masing, tapi sebetulnya sama. Pada saat yang oleh Allah diberi ilmu yang disiplin syariatnya, menjalankan tertib syariatnya sebagaimana yang dipahami, diketahui, selesai. Dan sepanjang yang oleh Allah diberi ilmu tentang maknawiyah, rohaniyah, menjalankan ilmunya, selesai. Toh nanti Allah itu cara menghisapnya juga berbeda. Pada saat Allah menghisap Nabi Khidir, ya enggak sama dengan menghisap Nabi Musa. Pada saat Allah menghisap ulama kiai yang model-model semrawut, rambutnya gondrong, dengan kiai-kiai ulama yang disiplin syariatnya, ya cara menghisapnya beda, pertanyaannya tidak sama. Karena Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi daripada apa yang telah diberikan, yaitu bentuk atau batas kemampuan yang ada. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Pada saat Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir tentang ilmu rohaniyah, ilmu maknawiyah, nggak mungkin Nabi Khidir dihisap dengan ilmu sebagaimana ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa. Paham?
Begitu ya, para bolo-bolo ya, agar kita tidak salah paham melihat fenomena dari para ulama, para kiai, para pendakwah yang karakternya, basicnya berbeda. Yang penting dari kedua sudut yang berbeda ini jangan saling memaksakan dan jangan saling menyalahkan. Semuanya benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.